Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, 60 menit hadir lagi di hadapan Anda di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, ini adalah ruang bagi kita semua untuk belajar dari banyak hal dengan tentunya dengan narasumber yang nanti akan saya perkenalkan kepada Anda. Seperti di episode kali ini ya, kita akan banyak belajar terkait dengan keadaan dan kondisi kita saat ini, di mana kita juga tetap dituntut untuk produktif, kemudian kreatif, meskipun dari rumah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di samping saya sudah ada Bang Ahmad Riansah Parinduri MA yang merupakan motivator bisnis dan pendiri Rumah Bisnis Islam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Abror. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Ini untuk yang kesekian kalinya kita ngobrol berdua ya Bang ya. Dan kali ini tema kita juga masih belum jauh keluar dari situasi pandemi COVID saat ini. Yes. Ya, dimana kita tahu orang semua dituntut untuk beraktivitas ya di rumah aja. Terus apa nih yang bisa kita lakukan di rumah saja? Nah, mungkin bagi sebagian orang yang punya kreativitas, kemudian punya skill, kemampuan, juga dituntut untuk inovatif ya, meski di rumah saja. Nah, terkait dengan tema kita kali ini Bang, seperti apa tanggapannya? Ya, kreatif dan produktif itu sejatinya harus ada pada diri seorang. Masing-masing kita insan, masing-masing kita manusia. Nah, apalagi ketika ada tuntutan. Ya. Tuntutannya kita nggak boleh keluar dari rumah, ataupun kalau boleh kita harus menaati protokol kesehatan. Ditambah lagi hari ini situasi kita siaga dengan PPKM. Betul. Maka dari itu kita harus memikirkan strategi kreatif dan produktif kita ya dengan cara dari rumah Bang. Karena masuk kantor sudah dibatasi, berjualan mungkin sudah dibatasi. Kalau untuk kuliner, wisata kuliner kita buat rumah makan, restoran, itu pembeli dibatasi juga 20 menit dan tidak boleh terlalu padat, harus longgar. Maka dari itu baik itu kita jualan makanan ya, restoran, kuliner maupun yang lainnya, industri lainnya, saya pikir harus bisa memaksimalkan rumahnya untuk dia kreatif dan dia produksikan apa yang ia punya skill gitu. Misalnya saja Bang Abror, ketika seorang pekerja pabrik ya udah di PHK, pada masa itu dia pabriknya buat masker untuk kesehatan. Nah, dengan skill yang dia punya, saya pikir bisa membuat masker kain di rumah gitu ya. Nah, itu salah satu hal lah, kreatif dan produktif untuk kita bisa maksimalkan untuk apa ya, tujuannya memang satu lah. Tujuannya adalah bagaimana caranya kita nggak boleh diam aja gitu. Hanya menunggu saja, tetapi juga bisa berikhtiar usaha atas apa namanya ya, diri kita sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi sarana digital saat ini, dunia digital udah saatnya menjadi skill, keahlian setiap orang. Bahkan anak SD sekalipun sekolah dasar, tingkat sekolah dasar belajarnya dari dunia digital, handphone. Nah, maka dari itu orang tuanya yang mencari nafkah, ingin berpenghasilan harus juga bisa memanfaatkan telepon genggamnya, handphonenya, dunia digitalnya sebagai sarana dia produktivitas. Maka dari itu salah satunya saya mau kasih contoh Bang Abror, YouTube ini yang jelas-jelas kita bisa dibayar dengan kreativitas kita. Nah, ini jawaban dari judul kita hari ini. YouTube kita bisa berkreasi, misalnya seorang ustaz, guru, dia bisa mengajarkan ilmu-ilmu dari YouTube-nya, gitu ya. Dan itu jelas sekali, bukan kita hanya memikirkan profit orientasinya, tapi memang ada apa namanya iklan yang masuk itu justru membuat perjalanan dakwahnya Ustadz itu berjalan maksimal. Nah, kemudian bisa juga edukasi lain, misalnya selain Ustadz, guru yang selama ini
dari sekolah, dari kelas Bang Abror, tapi harus mengajarkan dari handphone anaknya, mungkin lebih kreatif lagi dengan YouTube, link YouTube-nya dibagi gitu. Mungkin diberikan kepada anak muridnya itu atau siswanya kesimpulan-kesimpulan apa dari guru sampaikan dalam mungkin dinamisnya sistem mengajar. Oke. Nah itulah banyak sekali Bang. Oke. Nah ini situasi kita kan berat sebenarnya saat ini ya. Kita bicara soal kreativitas dan produktivitas begitu. Nah pada saat situasi yang menekan kita, misalkan tadi yang seperti abang sebut orang banyak di PHK dan lain, itu kan otomatis kita tuh secara psikis tertekan ya. Yes. Tapi kemudian kita juga dituntut untuk kreativitas, kemudian produktivitas. Nah ini bagaimana kira-kira Bang? Dalam situasi yang sangat tertekan. Kita bisa tetap kreativitas. Ya. Seorang tokoh-tokoh yang mungkin kita pernah baca, beberapa tokoh lah, bukan seorang, beberapa yang kita pernah baca dalam kisah-kisah inspirasinya dari buku-buku ataupun kita pernah tonton video hidupnya, dia maju dari terjepitnya hidup. Oke. Malah kalau ciri-ciri pengusaha itu ada 3 saya bagi. Yang pertama dia pengusaha dari biologis, orang tuanya memang pengusaha. Kedua pengusaha yang dia jadi pengusaha sebelumnya dia tinggal di ruko, berarti memang orang tuanya yang mungkin biologis juga atau bukan itu, atau mungkin orang tuanya kena yang poin 3. Apa poin 3? Yaitu kepepet. Kita mungkin pernah juga baca The Power of Kepepet. Jadi dari terjepitnya COVID ini mungkin kita bisa mengambil iktibarnya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala pengen kita melihat peluang lagi gitu. Apa yang bisa kita hasilkan? Inna ma'al usri yusra. Di samping kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jangan pernah putus asa. Itu pesan dari saya. Ya, kita masing-masing termasuk diri sendiri pasti merasakan dampak ini, Bang. Pasti merasakan dampak COVID. Mungkin seorang pegawai tunjangan kinerjanya nggak semaksimal biasa dia menjadi pegawai. Seorang karyawan juga bonus-bonusnya dia nggak bisa dapat mungkin 3 kali bonus dalam satu event atau lain sebagainya pekerjaannya. Nah, dengan situasi ini dia mesti bisa lah. Mungkin juga hobinya yang tertinggal gara-gara COVID ini, penyebab COVID ini hadir, dia kembali dengan hobinya gitu. Dia bisa membuat kaligrafi yang dia senangi, langsung dia bisa produktif dengan itu, atau dia bisa masak dengan itu, atau konten kreator membuat kisah-kisah film-film yang sebetulnya dia dulu senang gitu buat film, tapi nggak sempat karena kerja ngantor gitu. Nah ini hal di samping kesulitan itu ada kemudahan, Bang. Namun memang ada solusi lain, Bang, yang kita lihat. Selain itu ada juga pendukung-pendukung lain lah. Kalau kita melihat ini kan kita hidup bersosial, ramai gitu ya. Dalam satu sudut pandang Islam, saya mau mencontohkan bahwasannya ada yang disediakan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib sebetulnya, tapi bahkan ini dilupakan, yaitu zakat. Nah, zakat ini bisa sebetulnya memberikan kemudahan di tengah banyak sekali yang orang, bahasa tanda kutipnya, jatuh miskin karena COVID. Nah, bisa jadi zakat inilah yang memberi pertolongan. Karena kalau udah kita keluarkan zakat, Bang, dari membersihkan harta kita, ya dihimpun beberapa orang lalu dimodali usaha untuk stellingnya lah, atau untuk modal tepungnya lah, berasnya dan lain sebagainya untuk modal usaha, dan itu nggak ditagih lagi, Bang. Beda sama kredit usaha rakyat. Nah itu kalau dari bank itu kan ada usaha keuntungan yang harus kita setor tiap bulannya, berputar gitu kan dalam bentuk bagi hasil. Tapi kalau ini zakat nggak dipakai lagi, nggak ada tuntutan, tapi perlulah perhatian dari lembaga zakat. Ini banyak sekali, Bang, lembaga zakat di Indonesia yang dibentuk baik itu swasta maupun negara gitu ya. Ini jawaban untuk mendukung lah, salah satu pendukung lah, menaikkan semangat insan yang tertimpa kita hari ini pandemi ya. Oke, ini memang situasi yang sulit sekali. Kemudian juga kita memang seperti yang Abang sampaikan tadi ya, walaupun dalam situasi tertekan, walaupun dalam kondisi yang terhimpit begitu, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa tetap kreatif dan produktif ya. Bang, tapi yang jadi pertanyaan juga nih, apakah dalam situasi saat ini yang dikatakan kreatif serta produktif itu harus berkaitan dengan dunia digital?
Tapi nanti abang jawab ya setelah Ya, siap. jeda, sahabat muslim. Jadi jangan kemana-mana, nanti setelah jeda saya akan kembali tetap di program 60 menit. Kembali lagi di 60 menit. Episode kali ini kita terkait dengan kreatif dan produktif di rumah, dari rumah begitu di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bang, tadi kita dituntut untuk kreatif, produktif begitu, dan dikaitkan dengan tadi YouTube begitu ya, untuk platformnya. Nah, ini apakah melulu soal digital gitu? Ya. Karena kita lihat begini, ketika orang yang sekarang situasinya mungkin sudah di PHK dari pekerjaan, Yes. kemudian dituntut juga untuk produktif, kreatif begitu. Kan belum tentu semua milik digital ya. Apalagi kalau namanya kita bicara tentang digital, banyak faktor-faktor tuh, ada medianya, seperti kemungkinan fasilitasnya seperti komputer, Kamera. kemampuan mengedit kamera, belum lagi bicara kuota internet. Nah, ini gimana, Bang? Ya, menarik sekali membahas hal ini ya. Memang tidak semua kita pukul rata sama. Oke. Tapi kita memberikan suatu hal yang namanya senjata, bukan senjata ya, apa ya? Hal yang media mengantarkan kemudahan-kemudahan itu, salah satunya ya digital ini. Jadi saya sudah sampaikan tadi kan Bang, bahwasannya anak SD sekalipun tugas sekolahnya pakai itu gitu. Nah, kemudian orang tuanya menemaninya untuk jadi tidak apakah namanya ya, tidak asing lagi dunia digital ini di kalangan semua masyarakat. Oke. Namun memang ada yang tidak juga sebegitu kencang dengan hal ini, sebegitu akrab, mahir dan akrab dengan hal ini. Ya memang caranya kita harus bangkit. Intinya kita harus bangkit. Saya menawarkan dengan dunia digital, kemudian selain itu mungkin kita bisa juga membuat hal-hal yang konvensional. Kita bisa juga membuat hal-hal yang kemarin dengan kreativitas dan produktif itu kemarin kita punya karena masuk kantor terbengkalai dan hari ini hadir kembali dengan orang yang produktif dan kreatif. Saya pikir bisa cepat bangkit dan dia bisa dikatakanlah apa yang ada dengan modal seminim mungkin dalam rumahnya, sepeda motor katakanlah, satu keluarga punya sepeda motor, dia bisa gunain itu untuk jual es krim lah, atau katakanlah ya memudahkan antar transportasi jasa lah. Bahkan sekarang karena terbatasnya PPKM itu jasa barbershop ya kan, kemudian makanan itu banyak diantar langsung ke rumah. Kita harus dekat ke situ, harus akrab di situ. Nggak ada jalan lain lagi, tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan akrab di dunia jasa dan jasa ini. Termasuk kalau dunia digital saya pikir itu ada jasanya Bang. Bahkan sekalipun kita lebih memilih sekarang, sebelum datang COVID Bang, ada kira-kira kurang lebih 1 bulan sebelum COVID lah, eranya itu juga sudah mulai masuk ke situ. Cuman lagi tidak sebanyak ini dan tidak seharus ini gitu ya. Jadi dengan marketplace yang ada, kita tahu banyak mereknya, nah itu bisa kita jajal lah, kita deketin lah, kita usahakan ada barang kita, produk kita untuk dikenal di situ. Karena salah satu kalau kita belajar sejarah pemikiran gitu ya, kita ngajar di kampus Bang, saya sampaikan sesuatu yang menjadi sejarah bagi dirinya sehingga orang tahu itu media. Bahkan media ini membuat orang nggak pernah mati, terus hidup. Apa contohnya? Buku. Walaupun pengarangnya usianya tutup di 60 tahun, tapi ketika kita baca 1000 tahun yang lalu beliau mengarang, dia masih hidup dalam pemikirannya. Sehingga kita bisa manfaatkan pemikirannya dan ide-idenya. Nah, itu salah satu media ketika kita produktif di media ini. Termasuk berwirausaha. Ya, berwirausaha dengan media yang ada, maksimalkan sehingga orang tahu itu usaha kita gitu. Banyak cara Bang. Jangan pernah putus asa poinnya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan Bang, kalau kita lihat sekarang ini situasi, kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu ya. Yes. Kira-kira kalau dari abang lihat begitu situasi saat ini,
peluang usaha apa nih yang paling memungkinkan orang untuk bisa mengerjakannya tuh mungkin gampang, kemudian juga bisa dikerjakan dan bisa diterima oleh banyak orang begitu. Kira-kira apa Bang yang Abang lihat? Ya, kita tidak tahu memang ini sampai kapan berakhir dan tanggal berapa, bulan berapa gitu ya, atau tahun berapa ini berakhir. Memang Bang, kita tadi setiap sholat Jumat juga disampaikan khotib, ini kita tidak tahu. Tapi apa pesannya? Kita harus ikhtiar aja menjalani ini gitu ya. Karena memang dalam setiap usaha yang kita lakukan dalam menjalani semua problem yang ada, pasti ada jawaban dari sayangnya Tuhan sama kita, sayangnya Allah sama kita. Maka laluin dengan baik, tetap kita dengarkan anjuran pemerintah, semaksimal mungkin kita bisa menjaga diri kita, mengurangi virus yang ada. Mudah-mudahan kita juga dari usaha itu didengar kan, dengar oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak pernah diam dan tidak pernah tidur untuk kita, maka teruslah berbuat. Nah, apa sih peluang yang bisa kita mudah buat sekarang? Dan paling mudah dan nggak usah lama-lama lah, yuk take action gitu. Saya pikir memang lagi-lagi balik lagi memanfaatkan dunia digital Bang. Setiap orang apa yang dia dekat di dunia digital, media sosial, dia pegang tuh media sosial Bang. Kemudian saya pada momen kali ini, kesempatan kali ini memulangkan kembali kepada hadirin sekalian, mana yang kreatif Anda, mana yang bisa Anda produktifkan. Tapi dengan media ini sangat-sangat sekali membantu Anda. Misalnya, kita terpaksa harus, Bang, selama ini kita punya perabot yang banyak, membuat rumah itu sempit. Ya kita untuk memenuhi kebutuhan yang posisinya sudah di PHK, ya jual aja perabot itu. Kalau kita jual mulut lewat mulut langsung, saya pikir akan lebih lama sampainya ketika kita jualnya di media sosial yang kita punya. Katakanlah pengguna Facebook paling banyak. Ada salah satu bidangnya namanya marketplace. Ditawarin aja di situ. Itu paling cepat. Otomatis kursi-kursi kita yang membuat sempit rumah itu terjual dan kita punya income. Dengan alasan income itulah kita bisa mungkin membuat restoran, rumah makan, ya kan, yang mulai dari kecil lama-lama membukit. Karena Bob Sadino pun jual telur keliling kampung, lama-lama dia punya ternak yang luar biasa besarnya. Nah itu salah satu poinnya Bang. Dekatkan dunia sosial Anda menjadi media iklan Anda, iklan. Memang kita harus tolong menolong lah antar kita, saling perhatian lah. Ini yang hilang sekarang. Ketika 3 hal sebetulnya yang bisa dilakukan kalau mau COVID ini pergi. Ini versi saya ini. Karena 3 hal inilah yang dilakukan kalau mau kerajaan Bani Abbasiyah maju pada saat itu. Ketika Islam semua di bumi hanguskan, perpustakaan dihabiskan, ilmu-ilmu hilang, 3 ini yang harus dilakukan. Pertama, dekat dengan Allah, takut pada Allah. Kedua, hablum minan nas, berkawan kita, hubungan dengan manusia, antar satu dan lain-lain dibangun, menguatkan kita. Yang ketiga, berbisnis kita. 3 inilah yang membuat kita jaya gitu. Siapapun itu, ini harus dilakukan lah untuk kita bangkit dari kesulitan, keterpurukan hari ini. Semua merasakan. Kalau kita bilang banyak sekali yang dibilang apa ya, dimaksud gini, kita pengen aksi nyata, kita pengen tidak hanya teori semata, maka 3-tiganya itu harus kita laksanakan. Tolong menolong ini poin 2 ini sangat menarik Bang. Maka saya sebut zakat tadi ada di dalamnya, infak, sedekah. Nggak salah kita modalin orang dengan infak sedekah. Karena dulu kan pernah kita dengar kisah Nabi Muhammad SAW ketika seorang jamaah sholat pulang, lalu dia ingin sarungnya itu Bang mau diganti dengan istrinya, dia tidak mengikuti doa. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa cepat pulang? Saya mau gantian sholat maghrib dengan istri saya, sarungnya cuma 1. Rasul modali 1 ekor kambing, 1 ekor kibas pada masa itu. Lalu tumbuh, jadi pengusaha hebat. Nah kembali di akhir cerita kan lupa dia ke masjid. Itu pulang dari kita. Tapi yang penting Rasulullah nggak ngungkit pemberian gitu ya, nggak pusing dengan itu. Itu kan hubungannya dengan Allah saja.
asal kita dengan manusia sudah deal, sudah oke, saling membantu, minimal ringankan beban sekitar kita lah. Apalagi ini memang haruslah diringankan bebannya. Yang berpenghasilan tetap, dia duduk di instansi, yang nggak terdampak sama sekali, sudah harus difikirkan lah tiap bulannya profesinya itu dizakatkan kemana gitu. Oke. Iya, itu penting. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bang ya, Yes. terkait dengan tadi poin pertama Abang sampaikan bahwa memanfaatkan media sosial sebagai marketplace untuk menjual apa yang dimulai dari tadi hal-hal yang tidak dibutuhkan mungkin saat ini di rumah kita, jadi ini bisa jadi akhirnya nanti jadi modal untuk usaha yang lain begitu ya. Kira-kira nanti apa saja lagi sahabat muslim peluang usaha yang paling mudah dan paling bisa dilakukan oleh banyak orang di masa pandemi Covid saat ini. Nanti setelah jeda saya akan lanjutkan lagi pembicaraannya tetap di program 60 menit. Ya, program 60 menit kembali lagi hadir di hadapan Anda sahabat muslim. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Rian. Saya manggilnya Bang Rian ya, supaya lebih akrab gitu ya Bang. Nah, tadi Abang sebut tadi poin yang pertama memanfaatkan media sosial ya untuk marketplace. Bagi mungkin kita sebagian orang masih banyak yang awam untuk bisa menggunakan media digital. Nah, yang paling dekat tuh biasanya memang sekarang saat ini adalah Facebook begitu ya. Jadi orang-orang bisa memanfaatkan Facebook untuk bertransaksi. Dimulai tadi mungkin yang Abang sampaikan, mungkin ada barang-barang di rumah yang tidak dipakai bisa dijual begitu ya untuk dijadikan modal. Nah, kemudian masalahnya begini Bang, kalau kita lihat situasi kan orang yang di PHK, kemudian belum lagi penjual-penjual pedagang kaki lima, itu kan kebanyakan memang pelaku-pelaku usahanya orang-orang yang sudah bisa dikatakan berumur ya. Sudah di atas rata-rata 30, di atas 40 tahun begitu. Nah, kemudian kalau kita arahkan mereka untuk menguasai, untuk melek digital itu kan agak susah tuh ya. Apalagi kan mungkin mereka tuh sangat buta sekali dengan dunia digital. Nah, kemudian kira-kira seperti apa nih Bang? Mungkin lebih teknis begitu. Apa nih yang bisa mereka lakukan yang mereka itu supaya juga tetap bisa makan, tetap bisa melanjutkan hidupnya begitu dari rumah saja. Ya, betul. Kira-kira apa Bang? Ya, saya pikir peran pemerintah penting untuk melihat kondisi yang barusan Bang Abror sampaikan ini. Karena ketika memang digitalisasi belum semua dapat menerimanya, maka harus hadir itu pelatihan-pelatihan yang mendekatkan orang banyak, apalagi yang belum paham, belum melek digital, untuk bisa menggunakan digitalisasi ini, era baru ini kan gitu ya. Menunggu COVID ini tidak tahu kapan berhentinya. Jadi bukan saja udahlah tunggu aja dulu berhenti COVID. Kan kita nggak tahu, masa nggak makan gara-gara itu. Maka turunlah dinas-dinas terkait ya untuk memperhatikan hal ini dengan anggaran-anggaran yang pemerintah punya. Jadi ini disupport, dilatih, buat sesinya, dibuat kumpulinnya. Karena dalam ajaran agama pun kita diminta untuk berkomunitas Bang. Dan mengingatkan dalam kebenaran. Nah, dengan media itu menjadi hal yang besar pengaruhnya bagi masyarakat. Termasuk kita hari ini keluarga besar Salam TV ingin dekat dengan masyarakat kan dengan media begitu. Maka dari itu kita mau betul-betul pemerintah dekatkanlah masyarakat dengan media. Itu solusi yang pertama. Kita harus bisa buatlah. Yang kedua, selain solusi mendekatkan dengan media, kasih pelatihan. Sudah didekatkan, kasih pelatihan. Bagaimana omset sekian ketika jualan online dibandingkan jualan offline gitu ya. Ketika dagang online, ketika jualan offline, dagang offline. Bedanya ketika sebelum di PHK sama sesudah di PHK justru lebih besar dapat daripada gaji di perusahaan. Itu ada pelatihan-pelatihan yang bisa dibuat sedemikian rupa. Gunanya apa? Watawaso bil haq, mengingatkan dalam kebenaran itu, dan kita diminta untuk watawaso bis sabr, dalam kesabaran kita mengingatkan. Jadi penting bagi kita untuk saling berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial. Habis kalau kita tidak bersosial lagi, udah memang tatanan COVID ini terus muncul. Tak peduli lagi sama sekali. Justru malah dengan hadirnya COVID, jangan kita salah arti menutup diri, bukan, tapi menjaga jarak iya. Tetap bersosial iya. Dengan apa? Dengan banyak cara.
dengan masuk era baru, dengan masuk ya Bang, kita harus beradaptasi lah Bang dengan dunia baru, termasuk dunia digital. Saya di Medan atau saya di Jakarta bisa dekat orang yang di Medan. Saya di Bandung bisa dekat orang yang di Solo tanpa harus berangkat ke sana. Dengan dunia digital itu salah satunya. Ide-ide usaha, kemudian ide-ide kerja, peluang-peluang usaha, peluang-peluang kerja bisa kita dapetin. Ya, saya minta ya, ini mudah-mudahan didengar, harus ada peran pemerintah untuk fokusin ke situ. Vaksin sudah dihadirkan, sudah dihadirkan. Kemudian rumah sakit siaga COVID sudah dihadirkan, tapi apa yang membuat masyarakat kenyang, masyarakat tidak lapar, itu juga harus dihadirkan dengan skill-skill yang ada. Kita tidak menolak bantuan-bantuan yang diberikan seperti beras, sembako dan lain sebagainya, itu kasih terus kasih. Ditambah lagi selain bantuan itu dikasih bantuan apa? Bantuan lain. Seperti skill-skill tadi, itu harapan kita bersama. Dan kalau sudah seperti itu tak ada lah yang melek digital. Seperti orang tua dulu, uyut-uyut kita dulu, baca pun nggak pandai. Namun terus ada ilmu, kan kita nggak boleh berhenti ilmu. Dari minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Dan kita harus diminta menuntut ilmu sampai akhir hayat. Gitu Bang. Oke, kalau Abang lihat sendiri Bang, seperti saat ini nih begitu ya, masyarakat di Medan khususnya, nggak usah kita jauh-jauh dulu ya, kalau dari kacamata Abang, Yes. masalah yang paling dihadapi oleh masyarakat Medan saat ini khususnya tuh apa sih di situasi pandemi saat ini yang membuat mereka tuh bisa bertahan hidup begitu? Karena yang kalau kita lihat PPKM tetap berlangsung ya, tetap dijalankan, tapi masih ada aja yang jualan, yang pedagang-pedagang kaki lima dijual di pinggir jalan gitu ya. Ketika ditanya kenapa masih jualan, situasi sementara kan kita masih PPKM, ya kayak gimana kalau nggak jualan kita nggak bisa makan gitu. Nah, apa masalah yang paling Abang lihat di tengah-tengah masyarakat kita saat ini? Iya, nggak mudah ya untuk cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ditambah lagi memang tiap harinya kita harus makan. Tiap harinya kita harus menafkahi anak istri kita. Maka dari itu adaptasi ini harus bisa kita dekatkan dengan peran pemerintah yang ada, tidak hanya untuk menutup usahanya, tapi bagaimana usahanya dibangkitkan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ada di Medan ya, untuk di Medan katanya saya pernah dengar mau dibuat aplikasi yang dimana dalamnya UMKM itu yang selama ini offline bisa disediakan sebagai jualan dagangan online yang semua warga di Medan bisa memanfaatkan itu dengan gadgetnya atau telepon genggamnya atau medianya. Dengan itu saya pikir itu kalau terrealisasi yang saya dengar ini dari pemerintah Kota Medan, saya pikir ini bisa sangat bagus sekali, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita tunggu itu. Nah, ini masalah yang tidak memudah seperti balikkan telapak tangan kepada pedagang-pedagang kaki lima, itu memang harus sabar-sabar dan ketat-ketat untuk menjaga kesehatan. Kita ingatkan teruslah menjaga kesehatan, dan kalau tujuan ini kan baik, kita tahan di rumah dulu untuk mengurangi dampak yang besar. Maka bagaimana jangka waktu itu bisa terukur dilakukan pemerintah dan ditaati masyarakat. Seandainya memang cukup dengan 1 minggu itu mengurangi angka COVID, maka 1 minggu itu apa yang bisa diisi untuk masyarakat? Ya kan, penangan baik saja di luar negeri sekalipun dalam 1 minggu dia disubsidi sekalipun penuh, itu juga membuat masyarakat ini stres, jenuh. Nah, ditambah lagi saya pikir hari ini belum tersentuh baik penanganan selama jarak 1 minggu mungkin untuk mengurangi COVID-19. Maka dari itu harapan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Medan, kalau kita bicara khusus Medan, apa 1 minggu tahap yang untuk mengamankan pedagang-pedagang kaki lima, mereka aja dulu. Jangan kita bicara mengamankan pegawai negeri sipil. Nah, Bang. Tapi pedagang kaki lima atau orang-orang korban-korban saudara-saudara kita yang di PHK, itu tidak diinginkan mereka, Bang. Oke. Nah, Bang, kalau saya tanya nih ya, Bang sebagai orang yang juga mengamati situasi situasi saat ini di Kota Medan khususnya, mungkin bisa jadi cerminan untuk daerah-daerah lain juga begitu.
langkah apa yang paling tepat kalau kita berharap kepada pemerintah ya? Iya. Karena tadi butuh waktu untuk bisa beradaptasi, pemerintah juga harus punya langkah dan cara untuk bisa menangani masalah seperti ini, karena jangan sampai kesannya hanya melarang, kesannya hanya membuat peraturan tapi tidak memberikan jaminan kepada masyarakat yang sudah diberikan peraturan, mereka nggak tahu harus memakan apa berikutnya, mau ngapain gitu. Nah, kira-kira dari Abang apa nih mungkin masukannya untuk pemerintah bisa masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan walaupun mereka dalam situasi sulit. Sesuai dengan tema kita, Bang, produktif dan kreatif ini perlu pemerintah sosialisasikan. Pemerintah kita ini perlu buat semacam cara bagaimana masyarakat itu dekat dengan produktif dan kreatif. Itu pelatihan tadi satu. Kemudian jangan lupa pemerintah sendiri pun ya, kita ini adalah bangsa, rakyat yang beragama. Bahkan di KTP itu jelas agamanya apa di kolomnya. Agama yang diakui di negara kita dan memang harus ada isinya gitu ya. Nah, di dalam agama Islam, mau saya ambil contoh satu sekup Islam sendiri, ada yang namanya zakat, tadi saya sebut infak, sedekah. Kalau kita bicara Robin Hood dalam film Batman, dia ambil harta-harta orang kaya itu, dipaksa diambil untuk membagi orang-orang miskin. Saya pikir itu bisa ditiru, tapi tidak cara Robin Hood mencuri, tapi bagaimana caranya meminta yang dengan cara Islami tadi, bahwasannya Anda itu harus mengeluarkan kewajiban daripada harta yang dimiliki. Karena nisabnya itu 4 juta, Saya lihat bagaimana MUI sampaikan 4 juta itu dikalikan 2,5%, itulah yang harus dikeluarkan bagi yang sudah berpenghasilan 4 juta. Kalau di bawahnya belum kena zakat. Nah, itu kemana gitu? Bahkan ada yang lupa ataupun pura-pura nggak mau tahu. Nah, itulah yang bisa kita ambil makna Robin Hood tadi, yang mengambil harta dari orang-orang kaya lalu membagikan kepada yang tidak mampu, tapi secara sah, ya, bukan mencuri diam-diam, Bang. Tapi secara sah kita umumkan, kita ketuk pintu. Kalau sudah pemerintah cakap, pemerintah bicara, ya pasti harus kita ikuti kan gitu. Apalagi yang punya penghasilan standar zakat. Oke. Ya. Jadi memang perlu peranan pemerintah yang sangat kuat di sini ya, karena pemerintah yang punya kekuatan untuk bisa mengarahkan masyarakatnya ya, bagaimana mengendalikan masyarakatnya begitu. Iya. Baik. Nah, kemudian Bang, pada masa situasi saat sulit sekarang ini, kira-kira tadi selain pemerintah begitu ya, kita juga secara individu dituntut juga untuk produktif, kreativitas. Kita harus mulai dari mana nih sebagai masyarakat yang berdampak langsung terhadap situasi pandemi COVID saat ini untuk bisa jadi kreatif dan produktif? Ya, kita mulailah dengan hobi kita. Kita mulailah dengan skill kita, keahlian kita, kebisaan kita sendiri dulu. Dan dengan skill ini apa yang bisa kita jual? Kita harus melihat marketnya, pasarnya di mana. Saya katakanlah, saya hobinya sepak bola. Dulu saya belum lagi memikirkan bagaimana caranya memberikan nafkah bagi istri dan anak-anak. Karena dulu saya suka dengan bola, saya buka sekolah sepak bola di masa kuliah dulu. Awal-awal kuliah masih semester 4 saya buka karena hobi. Dengan itu kita punya income, penghasilan, dan juga bisa mendidik anak-anak untuk mahir bermain bola. Dan membuka lapangan pekerjaan bagi pelatihnya dan juga manajemennya. Kita buat itu, kita bangun itu sedemikian rupa, dan itu awal yang harus dibuat dari hobi. Misalnya saya juga hobi, Bang, rekreasi misalnya, ataupun masak. Kita bisa manfaatkan rekreasi dan masak sebagai sarana kita untuk menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan usaha baru kita. Belum bisa menampung karyawan dulu, kita dulu, tapi nanti akan tumbuh gaya tatanan-tatanan baru yang sering digaungkan dalam hidup. Yang jelas harapannya supaya agak mulus sedikit jalan itu, Bang Abror dan saudara sekalian, perlu ada support lah dari pemerintah, dan pemerintah pun sebetulnya gampang. Selain support pemerintahnya, pemerintah bisa lihat, manfaatkan aja agama ini, bukan berarti memanfaatkan dalam tanda kutip negatif, manfaatkan yang memang positif. Ya kan, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita memilih agama kita gitu kan. Bukan dunia ini ujuk-ujuk ada saja. Kita bukan negara Firaun dan kita juga bukan tidak bertuhan. Maka kembali lagi harus balik ke situ.
Ya dari mana sumber hidup, dari mana tujuan hidup dan untuk apa hidup. Ya kan? Ngapain kita takut gitu untuk menghadapi yang susah ini, tapi kalau kita semakin lupa dengan bahwasannya Indonesia ini adalah agama yang bertuhan, maka kita akan panik semuanya. Kita tak tahu mau ngapain lagi. Oke ya, jadi ceritanya tadi kita mulai dari hobi dulu. Hobi, apa yang menjadi hobi kesenangan kita, karena dari hobi itu tadi kita bisa mengembangkan ataupun mengerjakan segala sesuatu itu lebih nyaman, lebih santai, lebih tanpa terbebani begitu ya. Baru kemudian kembali lagi kepada peranan pemerintah. Nah, ini menarik sahabat muslim, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir ya terkait dengan pembahasan kita kali ini. Jadi kita harus jeda dulu Bang. Siap. Nanti setelah jeda kami akan kembali untuk Anda tetap di program 60 menit. Oke, kita sudah di segmen terakhir program 60 menit di kesempatan kali ini. Perbincangan yang sangat menarik ya. Karena kita bicara situasi pandemi saat ini bukan hanya masalah satu orang di negara kita saat ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bukan hanya masalah untuk satu orang ataupun kelompok, tapi semua orang mengalami masalah ini. Bukan bicara soal orang yang kaya, susah, bukan bicara soal orang yang memiliki pekerjaan ataupun tidak punya pekerjaan, tapi ini masalah semua orang. Bagaimana bisa bertahan hidup dengan situasi yang sulit. Sudah hampir 2 tahun kita menjalani situasi yang sangat mencekam saat seperti sekarang ini begitu ya. Kenapa mencekam? Jelas karena banyak pekerjaan-pekerjaan orang yang kemudian hilang. Kemudian kesempatan-kesempatan orang untuk bisa melaksanakan ibadah haji contohnya begitu ya. Ini juga tertunda dan sangat menyakitkan sekali tentunya untuk kita. Nah, kita juga dituntut untuk bisa bertahan hidup. Kita juga tetap dituntut untuk bisa menjalani hari demi hari karena life must go on begitu ya. Nah, ini kira-kira Bang, seperti apa kalau Abang lihat dari kacamata Abang masalah yang semakin kompleks, bukan hanya dituntut untuk bertahan hidup, tapi juga untuk bisa mental kita ini bisa tetap sehat, bisa tetap kita menjalani aktivitas seperti ya tidak ada masalah begitu. Ini kan sangat berat sekali gitu Bang. Ini memang situasi yang memang berat, situasi sulit. Maka kita membuat hati kita lapang, hati kita tenang, ya ambil wudhu, sholat. Buat kita hati kita lapang, hati kita tenang, dekat-dekat dengan yang menciptakan kita dan dekat-dekat dengan sahabat-sahabat kita. Bukan malah di situasi sulit ini kita sombong, kita jauhi sahabat kita, kita pura-pura nggak kenal malahan Bang. Apalagi yang banyak memang mental gara-gara ini mungkin banyak yang minta utang gitu. Aku utang lah, tapi kan di tengah-tengah ini harusnya memang kita ubahlah mentalnya. Bagaimana dekat dengan kawan-kawan yang sefrekuensi, yang soleh-soleh. Bukan hanya mikirin hutang aku dan kamu, lo dan gue, tapi bagaimana kita bangun sama-sama untuk membuat yang hebat. Gitu. Jadi solusi saya adalah bagaimana caranya kita untuk terus bersatu, ya. Dan dengan tema yang kita masuk segmen angkat ini ya. 60 menit ini kita bicara dengan produktif dan kreatif. Ayo asah pikiran kita bagaimana untuk jadi produktif, bagaimana untuk kreatif. Itu dituntut sama Tuhan, bukan saya yang bicara. Kita dituntut untuk berpikir, ya kan? Kita dituntut untuk pakai akal. Maka pakai itu. Dan banyak sekarang sih Bang, satu sama lain nggak menghargai. Banyak di antara kita satu sama lain udah nggak peduli. Aku saja, kamu yang saya bilang tadi, lo gue itu makin tumbuh saya lihat. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Kita lupa bahwasannya kita diciptakan itu untuk hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada sesama. Maka baliklah kita, dekat-dekatlah kita, sehingga kita bisa mudah satu sama lain. Kalau ada media sosial yang hadir, ada transportasi yang hadir online, dan juga ada penjual yang produktif dan mempunyai kreasi bisnisnya, maka ini bisa saling berbarengan, ya kan? Yang takutnya itu dia udah nggak mau pakai media sosial atau nggak mau pakai transportasi online, dia sendiri aja kesana kemari lebih payah gitu, lebih susah.
Padahal sebetulnya kalau dengan WhatsApp-nya itu dia bisa share, dengan Facebook-nya itu dia bisa share, media sosialnya dia bisa share, ditambah lagi kerjasama. Mungkin ada beberapa orang yang aku sudah nggak kerja lagi, sini aku yang marketing kan dagangannya ini. Nah ini akan tumbuh baru ini, nggak sulit bagi kita untuk maju. Saya pun juga membuka kesempatan bagi saudara sekalian. Tadi dikenalkan Bang Abror di pembuka di awal, kita mendirikan rumah bisnis Islam. Boleh kita komunikasi, mungkin di kolom komentar kita akan jawabin. Boleh kita gabung di komunitas kita, ada grup WhatsApp-nya, sharing-sharing saja. Lebih menarik kalau kita jalan sama-sama, karena nggak enak sendiri. Betul. Berjuang sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Di saat-saat sekarang inilah memang kita dituntut untuk harus lebih bersatu, bergandengan tangan begitu ya Bang. Karena memang untuk bisa bertahan itu harus kolaborasi. Iya. Ya, seperti yang Abang bilang tadi, kalau misalkan kita menguasai bidang kuliner, kita butuh orang mungkin yang memasarkan, yang kemudian mengantarkan makan tersebut. Ya udah, kita kerjasama dengan orang-orang yang menguasai itu ya. Terakhir Bang, mungkin Abang bisa simpulkan terkait dengan tema kita kali ini. Mungkin pesan untuk sahabat keluarga muslim di rumah juga, bagaimana tetap untuk motivasi diri bahwa kita bisa kreatif dan produktif dari rumah saja saat pandemi saat ini. Silahkan. Keluarga sahabat muslim, Sahabat keluarga muslim. sahabat keluarga muslim, Salam TV dimanapun Anda berada. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Saya senang sekali bisa diundang Bang Abror. Untuk kesekian kalinya kita sudah seperti sahabat Bang. Dan pesan saya adalah untuk kita tetap senantiasa produktif, tetap senantiasa kreatif, menjalani hidup ini dari rumah walaupun masih terbatas jarak dan ruang kita, tapi manfaatkanlah semaksimal mungkin rumah Anda. Bagaimana Anda bisa mengkreasikan, memproduktivitaskan hobi, kesenangan Anda, kebiasaan Anda, skill Anda, misalnya kuliner, kemudian bisa buat perabot dan lain sebagainya, aksesoris dan lain sebagainya. Jalankanlah, buatlah, dan ajak kawan-kawan itu, mitra-mitra itu untuk sama-sama berjuang, sama-sama untuk berperan gitu kan. Karena kan ada yang mungkin ide dia nggak jago, ada yang jago ide, ada yang mungkin dia jago skillnya, yang satu skillnya kurang. Itu bisa kita saling tutupi, saling melengkapi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan yakinlah selalu ada Tuhan bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Insyaallah. Baik sahabat keluarga muslim ya, demikian ya untuk program 60 menit kali ini. Terima kasih sekali Sama-sama, Bang Rian ya untuk ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyerap hal-hal positif yang tadi disampaikan oleh Bang Rian, dan tentunya bisa kita aplikasikan pada masa situasi sulit saat sekarang ini. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan program 60 menit. Insyaallah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.